dan Nabi Muhammad merestui kepada Syekh Syubakir untuk menyebarkan agama Islam, agama suci tersebut ke bumi Nusantara. Bocah Angon keturunan Prabu Siliwangi berada di tanah Jawa Timur yang digadang-gadang akan memakmurkan bumi Nusantara dan mengembalikannya kembali peradaban bumi Nusantara dengan menggunakan budaya budi pekerti luhur, yang dimana budaya agama Islam yang berada di bumi Nusantara akan segera hancur lebur. Kembalinya Sabdo Palonoyo Genggong atau Eyang Semar untuk mengutus anak cucunya, yaitu Satrio Piningit atau Bocah Angon, mengembalikan kembali keaslian ajaran nenek moyang bumi Nusantara, dan ajaran asing dari luar yaitu dari Arab akan disingkirkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan norma-norma perilaku kemanusiaan yang ada di zaman sekarang. Buktinya banyak para oknum-oknum yang berceramah tentang surga, tentang akhirat. Pada akhirnya mereka berpecah belah menjadi banyak, sedangkan surga yang nyata adalah di bumi Nusantara ini. Apakah cukup bagi kalian doktrin-doktrin yang masuk ke dalam bumi Nusantara untuk membohongi dan membodohi manusia bumi Nusantara, yaitu ajaran asing yang masuk ke dalam bumi Nusantara? Nabi Muhammad SAW berkata, "Hei Syekh Syubakir, mengapa kau mau menyebarkan agama Islam, agama suci ini ke tanah bumi Nusantara atau ke tanah Jawa, sedangkan tanah Jawa sendiri sudah kuat, sudah kencang bertauhidnya kepada Sang Hyang Widi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Kenapa kau berani untuk ke tanah Jawa tersebut? Apakah kau siap menerima konsekuensinya atau menerima akibatnya dari sang danyang tanah Jawa tersebut, yang dimana sang danyang tanah Jawa tersebut sudah dilahirkan pada zaman Nabi Adam alaihi salam. Sebelum kita berada, sang danyang tanah Jawa sudah diutus
ke bumi Nusantara tersebut. Apakah kau siap menerima konsekuensinya atau akibatnya nanti? Dengan lapang dada, Syekh Subakir menerima pendapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Muhammad merestui kepada Syekh Subakir untuk menyebarkan agama Islam, agama suci tersebut ke bumi Nusantara. Namun ingat Syekh Subakir, jangan membawa-bawa aku, karena itu keinginan kamu. Lalu sesudah itu Syekh Subakir meminta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, meminta tumbal untuk menumbali tanah Jawa, dan pada akhirnya dikasihlah oleh Rasulullah SAW sesuatu. Setelah dikasihkan kepada Syekh Subakir, maka Syekh Subakir bergegas berangkat ke Pulau Jawa tersebut beserta rombongannya. Dan setelahnya datang di Pulau Jawa, Syekh Subakir memanggil sang danyang tanah Jawa tersebut, yaitu kakek Semar atau Eyang Semar, yang dimana kakek Semar tersebut sedang tapa broto atau tapa di Gunung Tidar di tengah-tengah Pulau Jawa. Dan disitulah Syekh Subakir memanggilnya. Dan setelah kemunculan Eyang Semar atau kakek Semar, ada apa panjenengan memanggilku, wahai tamu yang dari luar? Setelah perdebatan tersebut kurang lebih yaitu memakan waktu lama bercakap-cakap dengan Syekh Subakir dan Eyang Semar. Disitulah menancapkan tumbal di Gunung Tidar tersebut. Setelah bertarung 40 hari 40 malam, tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Dan kalau saja kaki Semar mengetukkan tongkatnya kepada kepala Syekh Subakir, maka manusia Pulau Jawa akan mati semua karena energi besar dari kaki Semar, dan Syekh Subakir akan mati. Tetapi kaki Semar mengalah. Mungkin ini ada seluk-beluknya dari Yang Maha Agung, Yang Maha Kuasa. Tetapi ingat, dengan kurun waktu 500 tahun lebih, aku akan datang kembali kepada bumi Nusantaraku atau bumi Pulau Jawaku. Dan ini adalah tempatku, bukan tempatmu. Kamu adalah tamu yang akan merubah tatanan. Seperti itu. Dan setelah kaki Semar menghilang lagi, Syekh Subakir langsung menata manusia-manusia yang berada di Pulau Jawa untuk masuk agama Islam, masuk agama sucinya Rasulullah SAW. Dengan seperti itu sampailah zaman kita sekarang ini. Dan manusia zaman sekarang ini ketika masih memakai ajaran-ajaran asing, ajaran-ajaran luar, tidak kembali kepada jati dirinya sebagai bangsa Nusantara, sebagai bangsa yang dimana nenek moyang terdahulu sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan hancur lebur karena penagihan tersebut melalui alam semesta, melalui gejolak alam,
melalui zaman goro-goro, melalui zaman kolobendu ini. Segeralah kita sadar, wahai putra-putri Nusantara dimanapun berada, kembalilah kepada jati diri kita sebagai manusia bumi Nusantara. Temukanlah jati diri kita sebagai manusia bumi Nusantara. Kita ini bangsa Jawa Indonesia, bangsa Jawa Indonesia yang mau berada di pulau-pulau manapun. Kita kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Jadi kita harus menganut adat budaya bangsa Indonesia, bangsa nenek moyang Indonesia itu sendiri. Dengan kita menuruti langkah-langkah nenek moyang kita yang berada di Nusantara, maka bumi ini akan maju menjadi mercusuar dunia. Ketika masih memakai ajaran-ajaran asing yang dari luar itu, maka negara kita akan terus berada dalam kemerosotan, bahkan akan hancur lebur. Karena cincin api sudah berada di bumi Nusantara. Tentang cincin api yang berada di Pulau Jawa ini, ketika Pulau Jawa bergejolak semua gunung-gunung, maka energinya akan melintas ke negara-negara yang berada di luar Nusantara, hancur semuanya. Bumi, langit akan mengalami kehancuran. Semoga sampai di sini dapat kita mengerti sedikit, mengulas tentang siapakah sosok Satrio Medingit tersebut. Terima kasih. Silahkan sahabat berbantam dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.